Ini adalah contoh motor yang sudah harus dilakukan perbaikan ya guys. Jadi hati-hati buat kalian yang suka perjalanan jauh karena ini cukup berbahaya. Jadi motor ini suara mesinnya cukup lumayan kasar ya. Mari kita hidupkan dulu agar kalian bisa dengar juga. Nah ini bisa kalian dengar sendiri ya, suaranya cukup lumayan kasar. Biasanya suara seperti ini itu dari rantai keteng. Rantai keteng itu mulai kendor karena kemungkinan habis dari roll ketengnya. Karena keteng ini memakai roll ya, jenis motor ini memakai roll. Bisa juga ketengnya yang sudah melar ataupun dari suling ketengnya yang udah nggak berfungsi. Nah masalah ini cukup lumayan berbahaya karena rantai keteng itu sangat vital ya. Kalau misalkan rantai keteng lepas, mesin bisa hancur, klep bisa bengkok, bahkan bisa patah, piston juga bisa jebol karena tabrakan dengan klep. Bahkan juga stang seher bisa bengkok ya. Nah selanjutnya kita buktikan aja apakah memang ini bermasalah di rantai keteng atau bukan ya. Nah langkah pertama kita buka baut. Di sini ada 2 baut ya. Di sini ada 2 baut antara atas dan bawah memakai kunci T8. Kemudian ini kita cungkil dan sebelum kita buka bagian gigi sentriknya, kita cek dulu ketengnya benar-benar bermasalah atau enggak. Nah ini bisa kalian lihat sendiri. Tuh, ketengnya kendor ya. Keteng itu nggak boleh seperti ini guys. Nih kebayangkan kalau misalkan keteng kendor seperti ini, ketika mesin pada RPM tinggi, kemudian keteng ini anjlok dan timingnya udah nggak pas, topnya udah nggak pas ya antara piston dan juga noken as. Bisa jadi ketika piston ke atas, klep juga keluar dan tabrakan. Selanjutnya langsung aja kita buka dulu bagian gigi sentriknya ya. Ini memakai kunci 12 sok. Nah kalau kalian pakai impact, kalian nggak usah nahan-nahan ya. Jadi langsung aja. Setelah bautnya terbuka, ini kita tarik seperti ini dan lepaskan rantai ketengnya. Nah sebelum ke bagian rantai keteng, kita cek juga bearing noken asnya ya. Nah di sini bearingnya tidak ada masalah, suaranya juga masih halus, nggak oblak juga. Dan langkah kedua kita buka bagian roll keteng yang ada di lock silinder. Di sini memakai kunci T10 ya. Nah ini ya, ini roll ketengnya udah aus nih, udah habis. Ini harusnya bukan segede ini guys, jadi dia lebih besar lagi. Dan juga di bagian atasnya nggak rata seperti ini ya, karena ada apa ya, kayak semacam tonjolan buat ngepasin ke rantai ketengnya. Nah ini permasalahan pertama udah ketemu satu. Nah memang di sini terlihat udah mulai aus ya guys nih. Ada bekas apa ya, antara gesekan gigi sentrik dengan rantai keteng. Jadi sebaiknya ini kita ganti rantai keteng satu set dengan roll ketengnya. Biarpun sebetulnya kita bisa cuma ganti ini aja nih, ganti roll ketengnya bagian depan dan juga belakang ya. Kalaupun bagian depan doang biasanya ini juga sembuh. Cuman kalau misalkan ini sudah seperti ini ya, roll keteng ini bisa cepat aus lagi. Karena keteng ketika sudah seperti ini, dia biasanya kadang kenceng, kadang kendor ya. Jadi udah nggak stabil lagi. Lebih baik diganti aja. Kemudian yang kedua kita cek suling ketengnya. Suling keteng itu ada di bagian bawah. Nah di bagian bawah sini ada baut 14. Jadi kita buka baut 14-nya itu. Nah ini kita buka baut 14 di bagian sini. Jangan sampai salah ya. Karena di bagian bawah sini ada 2 baut untuk suling keteng dan juga untuk pembuangan oli ya. Jadi yang kita ambil yang untuk suling keteng. Ciri-cirinya dia ada pernya seperti ini. Kemudian setelah mulai keluar langsung kita cabut seperti ini. Nah jadi suling keteng itu ini ya guys. Dan di sini karetnya ini udah lumayan keras. Tapi yang paling penting fungsinya di sini nih. Kalau misalkan ditiup tidak bisa tembus angin ke sini, berarti itu masih berfungsi dengan baik. Kalau misalkan ditiup bocor angin ke bagian depan, berarti memang sudah harus diganti. Nah jadi ini kan ada pelornya nih guys. Di sini ada pelornya. Ini kita tiup aja. Nah, ini anginnya udah tembus ya. Jadi
suling ketengnya ini rusak. Otomatis ketika suling keteng rusak, dia tidak bisa menahan getaran dari rantai keteng ya. Ini harus kita ganti suling ketengnya. Kalau misalkan kalian nggak ganti, kalian ganti keteng baru pun ini udah pasti masih berisik ya suaranya, masih kasar. Ini kita cek dulu aja nih. Takutnya tuh kan. Nah ini dia, jadi dudukan di dalam suling keteng ini yang untuk pelornya atau gotrinya ini ya, di dalam ini udah pecah guys. Jadi udah jelas ini harus diganti. Jadi kita ganti keteng satu set dan suling ketengnya. Dan ini karena mau kita ganti semua, jadi langsung aja kita bongkar juga bagian blok magnetnya ya. Nah jika bagian bloknya sudah terbuka, kita buka juga bagian magnetnya ya. Ini langsung aja memakai kunci 17. Dan ini kelihatannya belum pernah dibuka ya. Kemudian membuka magnet ini kita harus memakai tracker seperti ini. Ini emang tracker khusus untuk membuka magnet ya. Setelah trackernya terpasang, langsung kita pasang bautnya. Ini baut khusus juga ya, khusus dari trackernya. Kemudian langsung aja kita kencangkan. Nah, kalau misalkan susah seperti ini, jangan dulu dipaksa ya guys. Kita kasih sedikit getaran. Kita pakai sedikit main kasar ya, seperti ini. Nah, dan terbuka. Oke, jadi jangan dipaksa. Kalau misalkan dipaksa, bisa trackernya yang rusak ataupun ininya yang rusak ya. Karena ketika ini kena benturan, ini akan mengembang dan nanti murnya susah dimasukkan. Nah ini bisa kalian lihat sendiri ya, ini parah banget guys, sampai habis kayak gini. Dan ini kayaknya rollnya satu set dengan ininya ya. Jadi kita harus beli segini kayaknya nih. Nah ini nggak ada seperti grand ya. Ini nggak bisa dibuka kayaknya. Kita harus beli satu set nih. Selanjutnya kita buka juga rantai ketengnya. Ini bakal kita ganti aja ya guys. Ini nggak bakalan awet ya. Kalau misalkan kita ganti roll keteng aja, ini nggak bakalan awet. Udah pasti bunyi lagi bentar juga. Karena roll ketengnya cepat aus. Sini udah bermasalah rantai ketengnya. Selanjutnya kita cek yang bagian bawah nih. Ini juga kayaknya udah aus juga. Jadi lebih baik kita ganti aja lah. Ya, keteng set ini kita ganti. Nah ini guys, bisa dilihat ya. Tuh, udah dalam banget. Tuh, udah nggak layak pakai ini.